Assalamualaikum subscriber dimanapun kalian berada, bertemu lagi dengan Dema Fem di sini. Gimana kabar teman-teman semua yang lagi nonton video ini? Semoga kabar teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya guys ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, sebelum lanjut nonton video ini silahkan subscribe di bawah guys. Langsung aja kita reaction videonya. Tanggapan ijazah itu kan dinilai mengkriminalisasi peneliti Pak. Respon geram Jokowi usai disebut kriminalisasi peneliti oleh Roy Suryo CS. Sudah menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Artinya kalau untuk pelaporan itu bisa untuk peringatan ke pihak lain gitu nggak Pak, yang sama? Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Dan menurut saya hari ini dalam tantangan global yang sangat berat, yang diperlukan negara kita adalah sekarang ini kompak, saling berangkulan, menjaga persatuan kesatuan, terutama elit-elit dan seluruh masyarakat, agar tantangan berat yang dihadapi semua negara yang kita hadapi itu bisa kita selesaikan. Bukan hal yang mudah sekarang ini. Harus semuanya berangkulan, bersatu menghadapi tantangan global yang tidak mudah. Ya. Saya rasa itu. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menegaskan bahwa laporan terhadap Roy Suryo bukan bentuk kriminalisasi. Menurutnya, tuduhan ijazah palsu adalah penghinaan yang merendahkan dirinya secara pribadi. Ya, ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Jokowi resmi melaporkan Roy Suryo dan beberapa pihak ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025 terkait tuduhan ijazah palsu. Ia menyerahkan proses pembuktian kasus tersebut kepada pengadilan dan berharap ini jadi pembelajaran publik. Jokowi mengajak masyarakat untuk tidak terpecah oleh isu-isu pribadi yang kontraproduktif. Ia menyebut bangsa seharusnya kompak menghadapi tantangan global yang berat. Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Dan menurut saya hari ini dalam tantangan global yang sangat berat, yang diperlukan negara kita adalah sekarang ini kompak, saling berangkulan, menjaga persatuan kesatuan, terutama elit-elit dan seluruh masyarakat, agar tantangan berat yang dihadapi semua negara yang kita hadapi itu bisa kita selesaikan. Bukan hal yang mudah sekarang ini. Roy Suryo sarankan uji ijazah di Singapura. Sementara itu, Roy Suryo menyarankan agar ijazah Jokowi diuji forensik di laboratorium netral seperti di Singapura. Usulan ini disampaikan Roy setelah mendengar pernyataan penasihat hukum Jokowi, Rifai Kusuma Negara, yang menyebut ijazah Jokowi siap diperiksa secara forensik. Menurut Roy, pemeriksaan forensik terhadap dokumen akademik Jokowi merupakan langkah yang baik, bahkan seharusnya menjadi keharusan, asalkan dilakukan oleh lembaga yang netral dan tidak memiliki konflik kepentingan. Laboratorium. Roy nilai langkah Jokowi tak elegan. Roy menyebut pelaporan terhadap 5 orang, termasuk 2 perempuan, sebagai tindakan yang tidak elegan. Ia menyayangkan kriminalisasi terhadap peneliti yang menurutnya menjalankan tugas ilmiah.
Kuasa hukum Jokowi serahkan 24 video Kuasa hukum bukti. Jokowi Yakub Hasibuan menyebut laporan didasarkan pada bukti kuat. Pihaknya telah menyerahkan 24 video yang menunjukkan dugaan peran 5 orang, termasuk Roy dan 2 perempuan berinisial T dan K. Yakub Hasibuan, kuasa hukum Bapak Jokowi. Next. Soal ijazah. Soal ijazah Presiden Bapak ribut Profesor Mahfud MD nih guys. Masif sekali gerakannya. Itu apakah tidak bisa ditangkal agar tidak sampai terjadi suatu saat hal-hal seperti itu? Soal ijazah Presiden asli itu apa tidak, itu pelanggaran hukum atau pelanggaran etik? Ini sebenarnya tidak akan terjadi soal pelanggaran itu kalau undang-undangnya ketat, mengatur, mengantisipasi agar itu tidak terjadi, dan kalau terjadi apa akibatnya. Misalnya kasus ijazah Pak Jokowi yang sekarang ini, saya ikut bicara sebentar kemarin. Saya sih tidak, saya tidak peduli apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau tidak. Saya tidak peduli karena itu tidak akan ada akibatnya terhadap proses ketatanegaraan kita. Dalam arti begini, taruhlah misalnya betul tuh ijazah Pak Jokowi palsu misalnya. Lalu ada yang mengatakan gini, kalau betul ijazah Pak Jokowi palsu, maka seluruh keputusan-keputusannya selama menjadi presiden itu batal, tidak sah. Saya bilang enggak lah. Apa hubungannya? Itu kan hukum tata negara. Kalau pidana iya, pidananya bisa. Kalau terjadi pemalsuan, itu karena kebohongan publik, karena pemalsuan, itu bisa. Tapi pidana itu tidak menyangkut ketatanegaraan ke orangnya. Kalau ketatanegaraan misalnya pengadilan memutuskan hari ini, Presiden kemarin ijazahnya palsu, maka semua keputusan ijazahnya bubar negara ini. Undang-undang pemilu dia yang buat, pemilunya udah selesai, yang tanda tangan tuh Presiden, apa tidak sah? Yang mengangkat hakim-hakim tuh tanda tangannya Presiden, hakim MK. Apa putusannya batal semua? Kali ini nama Roy Suryo yang bakal dipanggil polisi buat dimintai keterangan. Polres Metro Jakarta Selatan sudah memastikan pemanggilan ini, tapi menunggu giliran setelah pemeriksaan para saksi dari pihak pelapor rampung. Ada sekitar 4-5 saksi yang bakal diperiksa duluan, karena laporan ini datangnya dari kelompok advokat Peradi Bersatu. Tribuners, kalian pasti udah tahu kan kenapa Roy Suryo dipanggil? Bukan lain karena kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Nggak cuma Roy Suryo yang dilaporkan loh, ada juga nama-nama lain dengan inisial RS, ES, T, dan K. Banyak yang menduga RS itu Rismon Sianipar dan T itu adalah Dr. Tifa. Lucunya Roy Suryo nanggepin laporan ini dengan santai. Dia bahkan bilang siap banget head to head sama tim Jokowi buat adu data. Masalah ijazah nih, persoalan ke Pak Prabowo nih. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Iya kan? Ini ada wartawan banyak ya. Sekarang kalau boleh dikatakan, ya, yang bisa kami benar-benar pastikan 99,9% Pak Roy Suryo skripsinya. Kenapa Mas Roy tertarik untuk meneliti, ingin memastikan bahwa ini adalah palsu, ini adalah tidak, dan seterusnya? Kenapa? Ya, karena sebenarnya diawali dari statement Jokowi sendiri, ya, ketika tahun 2013 dalam sebuah candaan dia dengan Pak Mahfud waktu itu dimuat di di media Tempo, ya, mengatakan tentang IP kumulatif, ya, dan membanggakan kalau selesai 5 tahun itu, tapi IPK-nya disebutkan di bawah 2. Ya, meskipun itu mungkin candaan atau apa, banyak sekali yang akan berpikir kalau IP di bawah 2, Mas, nggak mungkin
bisa selesai 5 tahun, apalagi itu kelompok-kelompok fakultas eksak ya, gitu. Jadi dengan SKS 154 ya yang ada pada strata 1 itu harusnya kalau IP-nya harusnya minimal 2,5 atau 3 lah minimal juga ya. Baru dia bisa selesai karena IP 2 itu aja hanya maksimal ngambil 18 SKS. Kalau di bawah hanya 15. Dihitung aja itu pasti 7 tahun atau 9 tahun. Nah, akhirnya banyaklah analis-analis, saya belum ikut waktu itu ya, belum komen, tak pikir nantilah belum ngapain juga gitu komen hal kayak. Baru setelah itu dipacu Sigit Sunarta yang menunjukkan itu, apalagi tanggal 1 April yang lalu ya, salah seorang kader partai sebar ijazah saya nyebutnya PSI itu ngasih tahu di X ya, ini loh ijazah yang asli gitu ya gitu. Bahkan dalam utasnya dia cerita dapat langsung dari Jokowi lah gini. Nah, dan itu berwarna, beda dengan yang ditunjukkan Sigit Sunarta itu fotokopi, tapi itu cukup mirip. Disitulah kami kemudian melakukan research. Tapi ya artinya gini, sekarang kalau boleh dikatakan ya, yang bisa kami benar-benar pastikan 99,9% itu palsu adalah skripsinya. Tapi dengan skripsi yang 99,9 palsu ya, tidak mungkin kayaknya menimbulkan ijazah yang asli. Ini saya kira mengejutkan ini ya, bahwa proses laporan Joko Widodo ke Polda Metro Jaya tempo hari ternyata direspon oleh tim TPUA dan dinyatakan bahwa laporan Jokowi ke Polda Metro Jaya itu gugur, otomatis gugur. Kenapa bisa demikian? Nah, ini disebutkan didasarkan pada putusan MK. Ini dalam amar putusannya, MK melarang lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi, atau jabatan mengadukan laporan dugaan pencemaran nama baik. Jadi atas dasar inilah Pak Jokowi tidak boleh melaporkan. Kenapa? Karena sedang menjabat sebagai penasehat dan antara yang dipilih langsung oleh Pak Prabowo. Foto itu kan dipakai setidaknya di 3 dokumen. Pertama buku nikah, kedua alumni, yang ketiga ada di ijazah. Oke, nggak apa-apa. Ya kan? Buku alumni itu tadi Bapak lihat di UGM. Itu ada di UGM buku itu. Saya mendapatkan informasi itu ada di informasi atau Mas lihat sendiri? Saya tidak melihat memang. Tapi maksud saya buku ini kalau mau diteliti ya monggo. Tetapi kita sedang berbicara substansinya adalah foto kan. Foto loh tahun 1990. Satu lagi Mas. 5 tahun setelah Pak Jokowi. Saya teruskan ya, karena tadi kepotong. Soal foto nikah itu ya, foto nikah itu ya. Nanti itu akan sampai, meskipun yang kita bahas kan ijazah. Di foto nikah itu kelihatan tinggi badan seseorang itu aja udah kelihatan. Di foto nikah itu tinggi badannya orangnya kira-kira 170 cm. Foto buku nikah. Bukan foto buku nikah, foto pernikahan. Foto pernikahan. Ya, ini lain lagi Mas. Kalau saya lihat itu udah. Dan ternyata dalam perbandingan sekarang kalau Jokowi dengan Iriana itu terpautnya jauh beda. Nggak mungkin ada seseorang memendek. Istighfar kita Pak. Iya, masa Ibu Riana menikah dengan orang lain? Bukan menikah dengan orang lain, fotonya aja. Perekayasa foto ini nggak cermat. Bapak kan mengatakan bahwa yang ada di foto pernikahan itu kan bukan Pak Jokowi kan? Iya. Karena ada perbedaan tinggi badan segala Enggak macam. Pak, maksudnya tempelan itu loh, tempelan maksudnya itu. yang perempuan di sampingnya pun belum tentu Bu Ibu. Iya, itu. Saya advokat itu punya imunitas. Pasal 16 dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dijelaskan amat sangat jelas bahwa advokat tidak dapat digugat perdata, tidak dapat dituntut pidana ketika menjalankan pembelaan kepada kliennya. Yeni Wahid respon kasus dugaan ijazah palsu Jokowi pakai humor Gus Dur. Yang dianggap palsu ketika mendaftar sebagai bupati. Tuh, dia mengeluh, dianggap ijazahnya palsu. Tuh. Dan dia marah dan dia membela diri. Ini tidak palsu, orang kata yang jual ini asli kok. Gitu. Politisi senior Amin Rais ikut dipolisikan buntut menyebarkan narasi dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi. Amin Rais dilaporkan oleh pendukung Jokowi yang tergabung dalam Komite Rakyat Nasional Kota Depok. Ketua Majelis Syuro Partai Umat itu dijerat pasal dugaan tindak pidana penghasutan atau penyebaran berita bohong. Ketua Komite Rakyat Nasional Kota Depok Karim Rahayaan mengonfirmasi pelaporan itu pada Senin 28 April. Karim mengatakan pihaknya juga melaporkan
melaporkan sejumlah nama selain Amin Rais. Salah satu yang ikut dilaporkan adalah pakar telematika Roy Suryo. Karim mengatakan sejumlah pelapor diduga melanggar pasal 160 dan 161 KUHP tentang tindak pidana penghasutan di tempat umum. Menurut Karim, nama-nama yang dilaporkan itu sudah jelas tidak menaati peraturan hukum yang berlaku. Atas hal itu, Karim meminta Polres Kota Depok agar segera menindaklanjuti laporannya. Kami, tim kuasa hukum Bapak Joko Widodo, ya, secara tegas menolak untuk memenuhi atas tuntutan tersebut, Jokowi, ya, dengan alasan bahwa penggugat ini tidak memiliki legal standing, tidak memiliki untuk mengajukan tuntutan hak intinya tetap terkait dengan adanya persoalan yang saat ini disengketakan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, perlu kami sampaikan bahwa setiap orang itu berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Ya. Selain itu, di dalam Universal Declaration of Human Rights itu sendiri juga dinyatakan bahwa tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya. Jadi kalau misalkan Pak Jokowi ini, saya mohon maaf ya, Pak Jokowi dan para pembelanya, termasuk dari Peradi dan sebagainya, kalau memang mau skandal ini selesai, ya udah tampilkan aja ijazahnya, berikan itu kepada kalangan akademisi, biarkan mereka untuk menganalisis sendiri, udah selesai. Saya yakin itu masalahnya selesai. Masalahnya tidak menjadi selesai adalah karena semuanya menjadi tertutup, kemudian ada ormas-ormas yang ikut terlibat, kemudian ada ancaman sampai ke masalah delik pidana dan sebagainya. Itu yang jadi masalah tuh itu kan. Padahal secarik dokumen tampilkan ke ruang publik, diskusikan oleh para pakar, para ahli, udah selesai gitu, ngapain juga gitu. Kan begitu ya. Jokowi membawa ijazah aslinya. Walaupun tadi katanya ijazah SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi ditunjukin ke penyidik. Sekarang ada masalah baru. Kenapa baru dia tunjukin sekarang? Kan itu masalahnya kan. Dan kenapa ke penyidik? Mungkin itu juga. Kalaupun ternyata ini ternyata benar semua ini asli, dianalisis secara forensik, dianalisis secara kimia. Oh, ini asli. Sekarang masalahnya kenapa selama 2 tahun Pak Jokowi menahan kejujuran itu sehingga udah ada korban. Jadi artinya Pak Jokowi membuat gaduh selama 2 tahun. Kan itu intinya kan. Nah, justru bisa dilaporkan. Atau memang justru itu mungkin yang ditunggu ya, supaya tetap dia ada di bubble pembicaraan publik ya. Itu demi pencitraan dipegang itu sebagai apa namanya, menghasilkan simpati publik juga. Ya, sebagai talk of the talk gitu. Supaya dibicarakan terus kan. Lah ngomong nih masalah urip. Nah, ini nih. Sampai saat ini enek sing masalah populer. Enek opo masalah populer saiki yo ora masalah lah. Yo wong enek-enek sampai opo iku kaya masalah apa? Pak Jokowi apa? Ijazah. Jadi yo wong yang jenenge Rono, wong Indonesia iki lho, ancen yo antik-antik. Tapi jenengan mboten usah melok-melok ngoten niku, mboten penting. Jenengan mungkin malah ketok. Wis ae dhewe iki tamatan SD, tamatan SMP tok, baru kuwi melok komentar-komentar ngono kuwi yo tambah malah ketok dongkol. Berarti kuwi sekolah tapi mbiyen dongkol ngono ketoke, malah ora tepak. Wis jenengan ae dhewe iki wis konsisten ngene iki ae, konsisten sholawatan, konsisten ngaji. Sesuk awan padang, wayahe ning pasar, wayahe nyambut gawe. Dan selalu berusaha rohibun fil khairat, seneng karo perkara apik, entah itu perkara baik ataupun orang baik, jenengan bicarane seneng, niku sing paling penting. Jadi nggak usah melok huru hara yang sifatnya mungkin namimah, adu domba, ataupun mungkin sifatnya hasud, iri dengki, pun mboten usah derek-derek ngoten niku, mboten sae. Wis penting uripe jenengan ayem, padang, tenang, duwe utang yo dicicil, duwe masalah yo diselehne atine, mari yo ndonga ikhtiar semampune panjenengan niku pun sae.
Oke. Nah, jadi di sini saya nggak mengatakan itu Jokowi ijazahnya asli atau palsu. Ayo kita buktikan di pengadilan. Simpel tuh. Simpel. Kalau terbukti asli, baru boleh melapor pencemaran nama baik. Nah, kalau terbukti palsu, jadi penjara dianya. Jadi prosesnya jangan dibalik. Proses pembuktian belum, tahu udah pencemaran nama baik. Nah, jadi kita minta beres keren kerja. Polda Metro Jaya, tolong Kapoldanya abaikan saja laporan Pak Jokowi karena bukan barang pribadi. Itu nanti bisa dibuktikan. Ini pencemaran atau bukan pencemaran terbukti pada saat pembuktian ijazah itu palsu atau asli. Oke teman-teman, jadi seperti itu video-videonya guys yang lagi rame tentang isu dugaan ijazah palsunya milik Bapak Jokowi yang sampai sekarang belum juga selesai beritanya guys. Dan sekarang posisinya Bapak Jokowi sudah melaporkan sekitar 5 orang ya guys. 5 orang dilaporkan ke polisi atas dugaan fitnah yang sudah diterima terhadap dirinya guys, karena Bapak Jokowi sudah merasa dihina sehina-hinanya kalau kata Bapak Jokowi seperti itu. Tetapi berbeda dengan pendapat orang-orang yang mungkin tidak suka oleh Bapak Jokowi yang mengatakan serentak, ayo tunjukin Bapak Jokowi ijazah aslinya kalau memang itu ijazahnya asli. Seperti itu guys. Tetapi dari tim kuasa hukum Bapak Jokowi dan juga Bapak Jokowi itu sendiri tetap kekeh tidak mau menunjukkan ke publik ya guys ya. Oke teman-teman, jadi tinggal kita tunggu saja selanjutnya seperti apa nih. Apakah segera cepat selesai? Gue sih pengennya cepat selesai karena gue udah muak banget sama berita ini guys. Oke teman-teman, jadi gue rasa cukup sampai di sini aja konten video Dema FM kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Silakan teman-teman yang suka dengan video ini silakan kasih like-nya, share juga ke teman-teman kalian. Dan boleh teman-teman yang ingin ngasih pendapat kalian, kasih pendapat kalian di kolom komentar video ini ya guys ya. Dan sekali lagi jangan lupa subscribe di bawah. Jangan lupa subscribe ya guys ya. Setelah subscribe jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terupdate dari Dema FM selanjutnya ya guys ya. Oke, salam dari gua sebagai penutupan. See you, goodbye, good job. Assalamualaikum, dadah.